Hai sahabat Universitas Kreatif, selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan dunia tanpa internet. Tidak ada media sosial, tidak ada Google, tidak ada email, bahkan komunikasi instan pun lenyap. Semua aktivitas digital yang kita anggap biasa tiba-tiba hilang dalam sekejap. Apa yang terjadi jika internet mati selamanya? Bisakah dunia bertahan? Ataukah kita akan jatuh ke dalam kekacauan? Dalam edisi ini, kita akan membahas skenario mengejutkan yang mungkin terjadi jika internet tiba-tiba lenyap dari muka bumi. Berdasarkan prediksi para ahli, siapkan dirimu untuk perjalanan ke masa depan tanpa koneksi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Yang pertama, sistem keuangan global kolaps. Dalam hitungan jam setelah internet mati, pasar saham global akan runtuh. Bank yang bergantung pada transaksi digital akan lumpuh, ATM tidak berfungsi, dan sistem pembayaran elektronik berhenti bekerja. Kepanikan akan menyebar ketika masyarakat menyadari bahwa mereka tidak bisa mengakses uang mereka. Tanpa internet, perbankan kembali ke metode tradisional. Antrian panjang akan terbentuk di depan bank, dan ekonomi berbasis uang tunai akan kembali berlaku. Namun, ini tidak cukup untuk mencegah krisis keuangan global. Yang kedua, komunikasi dunia kembali ke era analog. Tanpa internet, komunikasi kembali ke era telepon kabel dan surat fisik. Media sosial lenyap, email tidak dapat dikirim, dan aplikasi perpesanan digital tidak berfungsi. Stasiun radio dan televisi menjadi sumber informasi utama, seperti di masa lalu. Namun tanpa komunikasi instan, penyebaran berita melambat drastis. Pemerintah dan perusahaan akan menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan cepat. Yang ketiga, transportasi modern terganggu. Sistem penerbangan yang bergantung pada internet akan kacau. Pesawat yang sudah di udara harus mengandalkan navigasi manual, sementara yang masih di darat mungkin tertunda tanpa batas waktu. Kereta api dan kapal yang menggunakan sistem otomatisasi juga mengalami masalah serupa. Tanpa GPS yang bergantung pada internet, navigasi menjadi tantangan besar. Orang-orang harus kembali menggunakan peta fisik untuk menemukan jalan mereka. Yang keempat, kehancuran industri digital. Raksasa teknologi seperti Google, Amazon, dan Facebook akan runtuh. Bisnis berbasis internet akan kehilangan pendapatan dalam hitungan detik, dan jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Konten kreator, pengembang aplikasi, hingga pedagang online akan terkena dampak besar. Tanpa internet, dunia kembali bergantung pada toko fisik, media cetak, dan cara-cara tradisional dalam bekerja dan berjualan. Yang kelima, krisis pendidikan dan pengetahuan. Tanpa internet, akses ke pengetahuan instan menghilang. Sekolah dan universitas yang mengandalkan pembelajaran online akan lumpuh. Buku fisik akan kembali menjadi sumber utama informasi, sementara perpustakaan menjadi pusat pendidikan yang penting. Namun, dengan begitu banyaknya data yang hanya tersedia secara digital, banyak informasi berharga bisa hilang selamanya jika tidak dicetak dalam bentuk fisik. Yang keenam, gangguan pada pasokan barang dan logistik. Rantai pasokan global sangat bergantung pada sistem online untuk pelacakan dan distribusi barang. Tanpa internet, pengiriman menjadi lambat dan kacau. Toko-toko kehabisan stok karena tidak dapat memperbaharui inventaris mereka secara real time. Krisis makanan dan barang pokok mungkin terjadi di banyak tempat, menyebabkan kepanikan dan lonjakan harga yang sangat drastis. Yang ketujuh, dunia kembali ke media cetak. Tanpa internet, koran, majalah, dan buku fisik kembali berjaya.
Orang-orang harus menunggu berita pagi untuk mendapatkan informasi terbaru. Stasiun radio menjadi sumber berita tercepat yang masih tersedia. Namun, ini juga membuka peluang bagi penyebaran informasi palsu yang sulit diverifikasi karena keterbatasan akses ke sumber terpercaya. Yang kedelapan, kejahatan dunia maya berakhir, tapi kejahatan lain meningkat. Tanpa internet, kejahatan cyber seperti peretasan dan pencurian data lenyap. Namun kejahatan fisik bisa meningkat, terutama dalam bentuk pencurian dan perampokan karena sistem keamanan digital tidak lagi berfungsi. Selain itu, kelompok kriminal akan mencari cara baru untuk beroperasi, menggunakan metode konvensional yang lebih sulit dilacak oleh penegak hukum. Yang kesembilan, krisis psikologis dan sosial. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Tanpa media sosial dan komunikasi digital, banyak orang akan mengalami kecemasan dan isolasi. Generasi yang tumbuh dengan internet akan kesulitan beradaptasi dengan dunia tanpa koneksi digital. Namun, ini juga menjadi momen bagi manusia untuk kembali bersosialisasi secara langsung dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang tercinta di sekitar mereka. Yang ke-10, adaptasi dan kembali ke era sebelumnya. Pada akhirnya, manusia akan beradaptasi. Dunia akan menemukan cara untuk berfungsi tanpa internet. Meski butuh waktu, metode komunikasi dan bisnis lama akan kembali digunakan, dan inovasi baru mungkin muncul untuk menggantikan teknologi yang hilang. Meskipun dampaknya sangat besar, sejarah membuktikan bahwa manusia selalu mampu bertahan dalam situasi sulit. Sahabatku semua, hilangnya internet selamanya akan menjadi bencana global, tetapi juga peluang untuk membangun kembali dunia dengan cara yang berbeda. Bagaimana menurutmu? Apakah kita siap menghadapi dunia tanpa internet? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Universitas Kreatif agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa untuk like dan bagikan kepada sahabatmu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.